Pemerintah Indonesia mengumumkan tidak jadi memberangkatkan jamaah haji 2020 per 1441 Hijriah karena pandemi corona. Kabar tersebut menimbulkan rasa kecewa, meski diambil dengan mempertimbangkan kesehatan dan keselamatan jamaah. Kekecewaan jamaah mungkin sama dengan yang dialami para muslim di tahun ke-6 usai hijrah dari Makkah ke Madinah. Dikutip dari Arab News, saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama 1.400 muslim berniat melakukan tawaf di Makkah. Sebelumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermimpi melakukan ibadah tersebut bersama pada pengikutnya di Makkah. Mimpi inilah yang kemudian menjadi pertanda baik hingga Rasulullah menyatakan hendak melakukan umrah dengan membawa serta hewan kurban 70 ekor unta. Menanggapi keinginan tersebut, kaum Quraisy yang menduduki Makkah seharusnya menerima kedatangan para muslim. Apalagi kaum muslim datang tanpa senjata dengan jumlah yang besar. Namun, besarnya jumlah kaum muslim yang turut serta inilah yang membuat Quraisy deg-degan. Untuk menghindari konfrontasi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan rombongannya bahkan mengambil rute yang berbeda hingga sampai di wilayah Hudaybiyah. Kaum Quraisy mengirim utusan bernama Urwah bin Mas'ud untuk mencegah rombongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk Makkah. Uswah terpana dengan keyakinan dan kepatuhan pengikut kaum muslim pada pemimpinnya. Aku sudah pernah mengunjungi kerajaan Persia, Roma, dan Ethiopia namun belum pernah melihat pengikut seperti itu. Pengikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam punya rasa menghormati dan bangga pada pemimpinnya, biarkan mereka masuk Makkah, kata Uswah. Rasulullah kemudian mengirim Utsman bin Affan yang punya banyak koneksi bagus di Makkah sekaligus menantunya. Sayangnya beredar rumor Utsman telah ditangkap dan dibunuh warga Quraisy. Dikutip dari novel biografi Muhammad lelaki penggenggam hujan dari Tasarogeka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu sempat khawatir dengan kondisi Utsman. Dia lantas meminta para muslim berbaiat atau sumpah kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku bersumpah setia kepadamu sesuai dengan isi lubuk jiwaku, kata salah seorang bernama Sinan dari keluarga Jash Bani Asad bin Huzaimah, yang kemudian diikuti seluruh muslim. Saat berbaiat itulah Utsman kembali sambil membawa kabar kedatangan rombongan Makkah untuk bernegosiasi dengan kaum muslim. Rombongan terdiri atas Suhail bin Amr, Mikras, dan Huwaitib sedangkan dari kaum muslim ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang antara lain ditemani Ali bin Abi Thalib. Perjanjian Hudaybiyah disepakati antara kaum muslim dan Quraisy pada 628 Masehi dengan isi sebagai berikut, dengan menyebut namamu ya Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah perjanjian damai antara Muhammad putra laki-laki Abdullah dan Suhail bin Amr utusan dari Makkah. 1. Akan ada gencatan senjata antara dua pihak dan tidak ada pertempuran hingga 10 tahun mendatang. 2. Individu atau suku bebas bergabung dengan Muhammad dan mengadakan persetujuan, sama halnya dengan Quraisy. 3. Jika ada penduduk Makkah yang pergi ke Madinah maka akan dikembalikan ke Makkah, namun jika ada muslim dari Madinah yang kembali ke Makkah maka dia tidak akan dikembalikan. 4. Jika ada penduduk usia muda yang mengikuti Muhammad tanpa seizin ayah atau walinya, maka dia akan dikembalikan pada ayah atau walinya. Namun jika ada yang mengikuti Quraisy di Makkah maka dia tidak akan dikembalikan. 5. Tahun ini muslim akan kembali tanpa memasuki Makkah. Namun tahun depan Muhammad dan pengikutnya bisa memasuki Makkah menghabiskan 3 hari untuk melakukan umroh. Sekilas, perjanjian Hudaybiyah memang merugikan dan menempatkan kaum muslim pada posisi kalah. Umar bin Khattab disebut sempat mempertanyakan sikap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada Abu Bakar. Rasulullah adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia mengatakan akan memasuki Makkah. Namun dia tidak mengatakan tahun ini, kata Abu Bakar yang penjelasannya diterima Umar. Sejarah membuktikan Rasulullah dan kaum muslim berhasil umroh pada tahun berikutnya dengan pengikut mencapai 2.000 jiwa. Jeda 1 tahun memberi waktu Islam berkembang pesat dan menghindari pertumpahan darah. Keuntungan lain adalah, kaum muslim di Makkah tidak lagi mengalami penyiksaan dan perlakuan tidak menyenangkan lainnya. Mereka bebas berbicara dan menyebarkan Islam serta menjalin kesepakatan dengan suku lain. Sejarah juga membuktikan kekuatan Islam akhirnya mampu mengambil alih Makkah dari kekuasaan Quraisy. Ka'bah kembali menjadi rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kiblat seluruh muslim saat sholat.